Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanal bilkat wa tanfarju berkat atau bila wajatun al barakat wastul hawatim wa yustas kal gamam karim wa ala wasabbi fi kulli matin wa nafas bi kulli ma'lumilaka. Amma ba'at, kepada semua jamaah tazkiratul maut, jamaah taksiyah dimuliakan oleh Allah, lebih khusus kepada keluarga yang luar biasa kehilangan kecintaan luar biasa. Masya Allah tabarakallah, betapa hebatnya seorang itu. Innamal a'malu bil hawatim, sungguh amal itu dilihat dari terakhirnya. Kalau mau tahu orang itu baik atau tidak, lihat akhirnya. Masya Allah tabarakallah, dihadiri banyak orang, bahkan diantar sampai ke tempat peristirahatan terakhirnya, luar biasa. Masya Allah tabarakallah, masih disebut-sebut kebaikannya, karangan bunganya luar biasa, sampai dari sini sampai ke kantor masih banyak. Masya Allah tabarakallah. Tahu nggak, mereka yang berpulang ke rahmatullah hanya pindah alam. Sekali lagi, hanya pindah alam. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam sesudah alam barzah. Kita melewati 5 alam. Ketika seorang akan berpulang ke rahmatullah, ditanya malaikat maut, malaikat maut, sisa berapa usia hambaku? Sekali lagi, usia ya, bukan umur. Kalau umur itu masih panjang, ini anaknya masih panjang ini umurnya. Berapa sisa usia hambaku? Sisa 20 hari. Kalau begitu sakitkan dia, sakitkan sampai 20 hari, sampai habis dosa-dosanya, baru kau jemput. Ingat, yang ditutup hanya usia, tutup usia, usianya yang ditutup, tapi umurnya masih panjang. Sepanjang diceritakan kebaikannya, dicatat terus malaikat, disebut-sebut kebaikannya. Masya Allah tabarakallah. Apa artinya wafat? Sempurna, sudah selesai jatahnya, sudah diwafatkan. Makanya mati itu ada 4 nama: mati, wafat, rajiun, kemudian ajalan. Ajalnya, ajal batasnya. Tapi ketahuilah, kenapa saya katakan umurnya masih panjang? Karena yang ditutup cuma amalnya, maaf, tapi kebaikannya masih jalan ini, masih jalan. Makanya amalnya boleh tertutup, tapi pahala masih jalan. Makanya kita masih bacakan doa. Ini yang disajikan ini, wah ini dapat pahala ini, dapat pahala. Nama saya Ustadz Maulana, nama saya Muhammad Nur. Muhammad Nur, Maulana itu nama bapak saya. Karena sudah berpulang ke rahmatullah 39 tahun yang lalu. Sudah lama meninggalnya. Sudah lama meninggal abah saya. Mohon maaf, mohon izin, tapi saya gunakan nama bapak saya, abah saya, supaya beliau dapat pahala terus. Ini namanya ajal ya, batas usianya. Kalau orang mau berhitung usia, siapa yang dulu meninggal, yang paling tua. Tapi tidak. Tapi ajal kan? Ajal. Kita tidak tahu. Saya ini nggak tahu. Apakah jamaah lebih dulu baru saya? Atau saya belakangan, jamaah duluan? Kita tidak tahu. Itu pertama-tama pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Kalimat yang pertama kita ucapkan innalillahi wa
inna ilaihi rajiun. Ketika manusia itu diuji kematian, maka dihadapkan dengan 4 peristiwa. Mohon maaf, ada yang marah, ada yang sabar, ada yang ridho, ada yang syukur. Mohon maaf, inilah gunanya kita bertakziah. Man asaba musibah falahu mislu ajrihi. Siapa yang mendatangi orang yang ditimpa musibah akan diberikan pahala serupa dengan itu. Tahu nggak malam hari ini kita dapat pahala apa? 1 gunung pahala. Ketika ada meninggal, hadirilah, 1 gunung pahala kau dapat. Kalau engkau sempat salatin dia, 1 gunung pahala. Kalau kau bisa antar jenazahnya, 1 gunung pahala. 3 gunung pahala kita dapat. Ketahuilah, ketika orang diuji, dari proses marahnya ini, kita cepat datang. Ustaz ini bisa berwassalam, minta tolong kepada Allah, kasih sabar dia, kasih sabar dia. Datangi istrinya, datangi anaknya, hibur dia, supaya dari marahnya berubah jadi sabar. Kemudian dari sabar menjadi ridho, terima takdir Allah. Ciri-ciri orang selamat itu tahu akan berangkat. Orang mulia itu pakai undangan, diundang dia. Tapi orang yang tidak diundang, langsung ditangkap. Kan gitu. Saya tadi alhamdulillah orang, apalagi kan sakit. Ada 7 golongan orang yang mati sakit. Mati sakit, mati jatuh, mati dijatuhi, mati tenggelam, mati terbakar, mati melahirkan, dan mati dalam tugas. Apalagi masih bertugas ini beliau di rute Transjakarta. Ada 5 yang dilihat dapat pahala. Melihat Al-Quran dapat pahala, melihat Ka'bah dapat pahala, melihat air Zam-Zam dapat pahala, melihat wajah orang tua dapat pahala, melihat wajah ulama dapat pahala, melihat wajah ustadz dapat pahala juga. Iya, iya, karena kita dilarang meratap ya. Kalau ada kematian dilarang meratap, yang marah-marah, itu dilarang. Makanya hadir cepat, tenangkan dia supaya merubah dari sedih, rubah. Dilarang meratap, rubah semangat. Tidak boleh, enggak. Beliau sudah tenang di sana. Beliau tugasnya sudah selesai, wafat. Wafat artinya sempurna. Ajal artinya batas, mati artinya tercabut. Udah, rohnya sudah keluar. Berpisah antara roh dan jasad. Udah dicabut, udah selesai. 40 hari sebelum wafatnya orang sudah ada tandanya itu. Udah ada tandanya. 7 harinya, 3 harinya, 1 harinya, sudah ada tandanya. Cuma beliau tidak mau kasih kaget kita. Mungkin dia sudah lihat, oh sudah ada yang mirip mukanya datang padanya. Oh iya, ini sudah tanda-tanda nih, udah tahu nih. Kan ada beberapa itu ciri-ciri orang mau meninggal itu. Karena saya sudah mengalami, istri saya meninggal. Iya. Saya, oh ini tanda-tandanya. Oh iya, tidak lama lagi ini. Udah. Kita harus ikhlas. Dari marah, sabar, ridha, menerima takdir Allah. Ingat ya, kalau mengeluarkan ikhlas, tapi kalau menerima ridha. Ridha, terima ketentuan Allah, takdir Allah. Zalika takdirul aziz. Semua sudah diatur, sudah demikianlah. Ingat, kullu nafsin za'iqatul maut, semua pasti akan mati. Semua akan merasakan kematian. Mohon maaf, tidak melihat usia. Anak kecil bisa mati. Jamaah. Nah, inilah yang berubah. Dari 3 ini berubah jadi syukur. Kok syukur? Alhamdulillah, beliau orang luar biasa. Banyak yang mencintai. Itu yang ngantar itu, malaikat itu. Karena orang nggak, siapa juga mau ngantar, kan panas-panasan apalah, ngeluarin waktu dan sebagainya, capek-capek. Tapi digerakkan hatinya. Itu karena kebaikan. Itu karena kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Ini mohon izin, mohon maaf kepada semua yang hadir. Ketahuilah, kalau mau tahu baik tidaknya kita, lihat akhir kita. Mati itu rahasia. Karena 3 takdir Allah, rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3 rezeki, jodoh. 1, 2, 3 rezeki,
1, 2, 3 rezeki. Rahasia. Tidak ada yang tahu. Apa rahasianya kematian? Mau tahu? Mau tahu rahasia kematian? 3 rahasianya. Kapan, di mana, bagaimana? Kapan meninggalnya? Di mana meninggalnya? Bagaimana kematiannya? Almarhum meninggalnya di rumah sakit. Alhamdulillah. Di rumah sakit berarti mati syahid. Mati sakit. Kan kita belum tahu mati dibunuh kan? Nauzubillah kan? Sempat saya meninggal pada saat ceramah. Iya. Nauzubillah ya, jauh. Tapi mudah-mudahan ya. Jangan dulu lah. Jangan dulu, takut mati ya. Jangan dulu ya. Ya jamaahnya dulu lah yang di luar itu. Oke. Janganlah. Kenapa orang takut mati? Bukan takut mati sebenarnya, karena takut kurang persiapannya. Betul. Atau mungkin masih ada pengaruh dunianya, atau masih ada tanggung jawab dan sebagainya. Tapi mati mak pasti datang. Jamaah, kapan meninggalnya? Di mana meninggal? Maksudnya tanggal berapa meninggalnya? Tidak ada yang tahu. Hari apa meninggalnya? Hari Ahad, ya hari Minggu. Hari Ahad meninggalnya. Nah, kemudian bagaimana meninggalnya? Oh, sakit. Itu sakit. Ternyata wafatnya beliau ini luar biasa. Dan ini jadi pembelajaran. Makanya terima kasih banyak yang datang takziah malam hari ini. Dibacakan Yasin, bacakan tahlil, itu luar biasa. Itu sampai, apanya sampai? Pahalanya. Sekali lagi, apanya sampai? Pahalanya. Karena amalnya, apa itu amal? Perbuatannya sudah tertutup. Makanya ada amal ibadah, ada amal soleh, ada amal jariah. Oh, amal jariah, pemikirannya beliau itu luar biasa. Banyak dihasilkan dari pemikiran beliau. Dan ingat, sepanjang pemikiran itu dilaksanakan, sepanjang itu pun pahalanya terus mengalir. Amin. Ini pelajaran besar buat anak-anaknya, keturunannya beliau. Karena saya sampaikan ini 3 yang dilakukan anak itu ketika orang tua sudah meninggal, jangan lupa doakan. Kita ini bagus. Tadi kita dapat pelajaran dari guru kita, langsung tanya namanya. Siapa namanya? Waktu tadi didoain, siapa namanya? Kenapa? Karena kita ini nak nyambung kalau tidak sebut namanya. Tapi kalau anaknya, ayahku, sampai itu. Kayak orang bayar arisan. Kalau orang lain dititipi harus sebut nama. Tapi kalau anaknya, gak usah sebut nama. Ini arisannya bapakku. Udah, gak usah sebut nama. Tapi kalau kita harus sebut. Harus sebut. Inilah kalimat pujian, inilah yang harus kita pujikan. Jangan marah, sabar, tenang. Mampu marah, mampu emosi, tapi tahan. Itu sabar namanya. Kemudian ridho, terima takdir Allah. Sudah, ini ketentuan Allah. Kemudian bersyukur, melihat situasi yang hadir, yang mendoakan. Ini bagian. Saya juga tahu-tahu ada di sini juga. Iya, ini takdir ini. Nah, itulah kita ucapkan alhamdulillah. Kebayang nggak kalau banjir sekarang? Nggak ada yang datang. Ada orang meninggal, tidak ada yang takziah. Waktu tsunami di Aceh, karena yang mau datang takziah mati juga dia. Betul tidak? Jamaah. Makanya rubah jadi syukur. Alhamdulillah, sekalipun kematian tetap kita memuji, karena beliau meninggal dalam keadaan muslim. Beliau meninggalkan anak-anaknya luar biasa. Ada istrinya sudah mengikhlaskan, memaafkan, menghalalkan. Ya, anak-anak lanjutkan, doakan. Itu yang pertama, doakan. Yang kedua, sedekahlah atas nama beliau. Itu nyampe itu, sedekah. Dan yang ketiga, cari
kerabatnya, ada paman. Panggil apa? Uak. Wah, ada uak. Nanti kalau butuh uang, uak. Karena ketika sudah dicabut nyawa orang itu, dihadirkan di dekat jenazahnya. Dia lihat siapa yang memandikan, dia lihat siapa yang mengkafani, dia lihat siapa yang antar, dia lihat semua itu. Dia lihat semua. Ya, ada anakku, ada. Ini sampai nih. Kadang orang meninggalkan 7 hari 7 malam diproses. Hari ke-7 malam ke-7 nanti itu dihadirkan kembali. Dia datang ke rumahnya. Karena selesai pemeriksaan dia lihat semuanya siapa yang datang, berada di sekitar rumahnya sampai hari 40-nya. Di hari 40-nya dia pamit. Jadi seakan di malam 40 keluarganya kumpul baca doa karena pamit. Dari 41 sampai 1 tahunnya berada di atas kuburnya. Nanti setelah 1 tahun, jadi kita masih bisa ziarah kubur. Tiap hari, tiap saat, sepanjang belum cukup setahun. Bahkan kita masih bisa salat jenazah, salat gaib namanya. Batasnya sampai 1 tahun. Setelah 1 tahunnya, wallahu a'lam bishawab, sudah tidak tahu di mana posisinya. Nanti dihadirkan lagi di malam takbiran. Di hari lebaran hadir. Mau masuk Ramadan itu hadir. Makanya orang nyekar kalau mau masuk Ramadan. Karena orang yang ada di kubur mau liburan kalau Ramadan. Tidak tahu kemana. Apakah ke tanah suci di Mekah atau lagi di surga. Khusus Ramadan liburan, tidak ada kegiatan. Makanya kita nyekar sebelum Ramadan. Nanti pas malam takbiran kita nangis itu. Lihat aja nanti. Walaupun orang tua saya sudah meninggal hampir 40 tahun, itu kalau malam takbiran tetap meneteskan air mata. Allahu Akbar, Allah. Nangis kita itu. Nangis. Kenapa? Orang meninggal pun hadir itu. Nangis. Makanya saya minta Idul Fitri hadir. Setelah salat Idul Fitri, kalau perlu jangan pulang ke rumah dulu. Ini lebaran pertama ayah ada di kuburan, kasihan. Dia tunggu kita itu. Jadi ingat, tetap beliau ngawasin anak-anaknya. Beliau lihat anak-anaknya. Bahkan disebutkan setiap hari Senin ada berita yang sampai. Apa yang dilakukan anak-anaknya. Nah, perjalanan kematian. Perjalanan kematian. Tidak ada yang tahu kapan kita mati. Biasa ada suara burung tengah malam. Berteriak anak muda, ambil yang tua, sisakan yang muda. Ambil yang jauh, sisakan yang dekat. Ambil yang tinggi, sisakan yang pendek. Oh, Nabi Sulaiman pernah bertanya sama burung hantu. Ayo burung hantu, ada 3 pertanyaan saya. Kenapa kamu suka menyendiri? Mengingat Allah. Kenapa kamu tidak makan buah? Justru pemakan daging dia. Karena mengingat Nabi Adam diusir dari surga gara-gara buah. Terus kenapa kamu tidak minum air? Dia minumnya darah itu. Karena Nabi Nuh dihancurkan dengan air umatnya. Terus pertanyaannya, kenapa kamu bersuara kalau lewat di atas rumah orang? Kenapa bersuara? Karena mengingatkan akan kematian. Enakmu tidur di rumahmu, sudah kau ingatkan kematianmu. Itu kau siapkankah? Itu ketika dicabut nyawa seseorang, mohon maaf, pindah dari alam dunia ke alam barzah. Di alam barzah, mohon maaf. Itu pertanyaannya gampang. Gampang susah sih. Karena cuma 4 pertanyaannya. Siapa Tuhanmu? Ya, gampangnya. Ya. Tapi penjabarannya nanti. Siapa nabimu? Iya, nanti ada penjabarannya lagi. Kalau mau aku nabi, tapi kenapa kau tidak ikuti? Siapa imanmu? Halo? Iman saya adalah Pak Yai. Al-Quran. Siapa saudaramu? Orang muslim.
Itu pertanyaan-pertanyaan. Lalu mohon izin, mohon maaf, nanti setelah alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barza berjalan 7 itu, mati, kuburan, karena kita akan masuk surga semua. Amin. Kita akan masuk surga semua. Cuma harus lewati 7 rintangan. Gimana 7 rintangan? Ini ya. 7 rintangan itu mati, kuburan, kebangkitan yauma yum'una fi sururi fata'tuna wajah, dibangkitkan dengan bermacam-macam bentuk sesuai amal perbuatannya. Ini selama ada, berarti bosnya Baswe juga ya. Selama ada Baswe itu, selama itu dapat pahala terus beliau. Peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan yang beliau lakukan, beliau tindaki, beliau keluarkan, semua itu dapat terus pahala. Amin. Nasihat-nasihat beliau, ini anggotanya beliau banyak nih yang di luar, yang baju biru. Tadi sebenarnya saya baju biru, saya sudah ganti jadi coklat. Jamaah, itu mengalir terus pahalanya. Inilah luar biasanya. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan bahwa perjalanan kita masih panjang. Setelah dibangkitkan, mati, kuburan, kebangkitan pada mahsyar, timbangan, pembagian catatan amal, titian siratal mustaqim. Lalu kita nanti akan minum air Al-Kausar, baru masuk surga. Melewati rintangan itu ada jembatan, titian siratal mustaqim. Di bawahnya itu nauzubillah neraka, di ujungnya perjalanan itu surga. Dan ingat, Papa berada di alam barza sekarang, menanti anak-anaknya, doa kiriman-kirimannya. Itu orang meninggal itu, Syekh Ishak pernah melewati pekuburan, tertidur melihat penghuni kubur. Tertidur, Allah bukakan hijab, melihat penghuni kubur. Apa yang dilakukan penghuni kubur? Ketahuilah penghuni kubur gini, menerima doa-doa orang yang ada di dunia. Allahumma fil muslimin wal mu'minin. Itu. Tapi tiba-tiba saya lihat ada seorang ibu duduk aja di situ termenung. Bu, apa yang dilakukan penghuni kubur? Itu menerima doa-doa kiriman dari orang-orang yang ada di dunia. Setiap berdoa, salat Jumat, berdoa berjamaah, dapat juga dia. Oh gitu. Ibu siapa? Saya juga orang meninggal. Terus kenapa ibu tidak ikut antri gitu? Tidak ikut ambil doa-doa itu? Apa katanya? Alhamdulillah ada anakku yang kirimkan aku doa. Apa kebaikan beliau yang tidak bisa terlupakan? Selalu membantu ke keluarga. Oh. Selalu membantu ke keluarga semua. Selalu membantu keluarga. Dan juga ke orang-orang yang lain. Ringan tangan untuk membantu orang. Masya Allah tabarak. Coba waktu wafatnya ringan orang datang itu. Kalau orang tidak punya, siapa yang mau ngantar? Itu. Allah titip wajah ayah di wajah anak-anaknya. Apanya mirip ayah? Muka. Jadi setiap bercermin kau lihat muka ayahmu itu. Apanya mirip ayah? Sifatnya. Pasti ada. Entah itu matanya, hidungnya, telinganya, pasti ada. Apa kebaikan almarhum tidak bisa terlupakan dari sosok istri yang tercinta? Tidak apa-apa sebut, karena malaikat lagi catat ini. Coba ditanya tuh Jarti, ngapain? Tenang aja, tuh ada kiriman lagi, yasinan. Itu ada kiriman tahlil lagi, doa-doa. Itu ada sebutan-sebutan. Sebutan-sebutan itu doa. Kullu kalam ad-doa, setiap ucapan adalah doa. Maka ucapkan kebaikan-kebaikan beliau sehingga malaikat mencatat, malam ini mencatat. Seperti yang Mas Tony bilang, suka membantu dan selalu bilang aku bahagia kalau orang lain bahagia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada di sini mau ngomong apa sama beliau? Panggil apa sih sama ayahnya Nana? Sayang. Panggil sayang. Hei, yang jomblo jangan ngomong.
Sayang makasih banyak. Ya. Terima kasih sayang untuk 5 tahunnya. Oh, Aku udah ikhlas. Aku akan titip jaga anak-anak, 5. 5 anak-anak. Masya Allah, tabarak. Sifat apa yang Putra suka sama sosok ayah yang harus saya lanjutkan kebaikannya? Anak soleh itu adalah anak yang melanjutkan kebaikan ayahnya. Kebaikannya nggak ada habisnya udah. Nggak ada habisnya ya. Nggak ada. Selalu yang penting orang lain dulu baru dia. Ada nasihat yang titipan buat Uta? Kalau ayah sudah meninggal nanti, Sempat ngomong gitu. sempat. Kalau Allah ayah masalih. sudah meninggal nanti, jangan bersedih terlalu lama. 3 hari udah cukup. Oh. Seterusnya kamu berjuang untuk dirimu sama keluarga. Mantap. Ayah menginginkan putra untuk jadi Pilot. 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 sudah Belum. usahain, Insya Allah. ikuti jalurnya. Siap. Oke? Siap. Ingat, kalau mau lihat ayah berhasil, kamu harus lebih hebat dari ayah. Insya Allah. Kalau sama posisi ayah berarti kembali modal. Nabi Adam di langit kedua, Nabi Nuh di langit kedua. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Nuh, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Isa, langit kelima Nabi Sulaiman, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Kenapa? Supaya ada peningkatan. Oke? Kalau beliau bisa jadi direktur, berarti kau harus jadi menteri. Presiden. Oh, mau jadi presiden? Oh iya. Baiklah. Ingat, coblos dia. Ingat, jadi pilot dulu ya. Siap. Ayah inginkan dirimu jadi Insya Allah jadi dokter. itu keinginan beliau. Iya. Lakukan. Kalau mau bahagia, lakukan jadi dokter. Kamu jadi pilot ya. Nanti kalau aku naik pesawat, kabari aku ya. Kalau sudah jadi pilot. Ustadz Maulana yang ada di dalam silakan ke sini. Ya. Kalau mau jadi Pilot juga. oh, jadi pilot. Yang duanya? Yang satu pembalap. Hah? Oh, penghafal Quran. Masih masuk di Yaspi. Kelar itu. Satu lagi? Pembalap. Tidak apa-apa. Ya, satu intinya. Mau jadi apa anakmu? Mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi insinyur, mau jadi ini, mau jadi ini, silakan. Tapi satu titipan, jadi anak soleh. Itu aja. Jadi anak soleh. Mau jadi pilot, pilot yang soleh. Mau jadi dokter, dokter yang soleh. Soleh. Apa itu artinya soleh? Soleh itu artinya berfungsi, berguna, sesuai penggunaannya. Ini masih soleh. Ini kue ini masih soleh, masih berguna. Tapi kalau nanti dimakan 2022, udah ndak soleh dia, bulukan dia. Itu soleh itu berguna, bermanfaat. Ndak kena kan? Itu. Ingat pesan ayah. Jangan terlalu lama bersedih. Ayo bangkit. Ya, bangkit. Ayah tuh senang. Ada sampai, aduh, ayahnya ini kalau saya dengar tadi, ayahnya gaul banget ya, duduk di aduh, itulah. Masya Allah, tabarakallah, inilah orang-orang merakyat namanya. Ya, saya tawarkan anaknya jadi menteri, dia mau jadi presiden. Baiklah, nanti aku tunggu fotomu ya. Baik, karena waktu, kita langsung mulai ceramahnya. Berbicara tentang kematian, mohon maaf, mati pasti hadir, datang kepada kita. Cuma dalam artian kita harus sikapi kematian itu dengan jangan marah. Kembali,
Kata Allah, malaikat sudah kau cabut nyawanya hambaku, sudah, coba turun. Antar roh itu turun, dia datang dikawal 2 malaikat, satu di kanan, satu di kiri. Untuk apa? Yang di kanan mencatat sebutan-sebutan orang, yang di kiri bawa cambuk, mukul kalau omongan orang macam-macam. Masya Allah, tabarakallah. Makanya terima kasih banyak semua yang hadir ini bukti karena kita cinta sama beliau. 10 juz itu bisalah sebelum 40 hari ya, sebelum 40 hari supaya papa tenang. Kalau bisa 7 hari sebelum 7 hari lah. Papa udah datang, makasih banyak ya nak, so kamu sudah hatamkan aku Quran. Hatamkan Quran. Tadi saya terharu karena saya sempat lihat fotonya, dengar ceritanya, naik ke atas jadi sholat terus jadi makmum. Kayaknya ini putranya deh. Ya alhamdulillah, makasih banyak. Senang rasanya karena ada anaknya di sini, ada istrinya, ada semuanya saudaranya, dan tinggal kita ini. Sekali lagi, tinggal kita. Almarhum sudah selesai tugasnya, tapi kita tinggal kita ini. Terus apa yang harus kita lakukan? Ingat, kalau mau membahagiakan beliau, jalin silaturahmi dengan paman, uak. Iya. Dengar, maaf ya saya bocorkan. Dikit-dikit datang ke rumah ngobrol-ngobrol. Gimana om ya? Ya. Baik, saya mohon izin kita sama-sama berdoa untuk beliau karena saya tahu ini kita terus terang kehilangan, tapi ketahuilah beliau lebih sedih sebenarnya, tapi beliau terhibur dengan adanya amalan-amalan yang beliau dapatkan. Sakit itu bagian daripada kemuliaan karena digugurkan dosa-dosa. Siapa yang sakit 3 hari baru meninggal, maka sudah tidak ada lagi dosa-dosanya. Ini 20 hari, luar biasa. Makasih banyak atas kepercayaan saya diundang untuk hadir, berarti saya dipercaya untuk menjadi bagian daripada keluarga ini, memberi nasihat. Makasih banyak Pak Yai, Masya Allah tabarakallah. Saya tahu beliau luar biasa menyempatkan hadir, bahkan bukan datang sendiri, membawa 2 putranya dan anak-anaknya, luar biasa. Makasih banyak. Saya mohon izin karena putranya tadi sudah pimpin baca tahlil, masih ada 1 putra lagi yang pimpin baca doa. Janganlah. Kita baca dulu ya. Inna anzalnahu 3 kali, bisa? 1 buat di kepalanya, 1 buat di perutnya, 1 buat di kakinya. Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bismi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ya Allah, berikanlah cahaya di kepalanya sampai terbitnya fajar hingga masuk ke dalam surga. Di perutnya Bismillahirrahmanirrahim. Anzalna fi lailatul qadr ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bismi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Berikanlah cahaya di perutnya sampai terbitnya fajar hingga masuk ke dalam surga. Di kakinya Bismillahirrahmanirrahim. Anzalna fi lailatul qadr ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bismi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Berikanlah cahaya di kakinya sampai terbitnya fajar hingga masuk ke dalam surga. Surah Al-Ikhlas 3 kali, bagikan menghatamkan Quran. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Terkhusus ayahku. Ya Allah, kami bangga memiliki ayah yang hebat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ayah, lapangkanlah kuburnya
jodohkanlah urusannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kami anak-anaknya sudah ikhlas. Aku istrinya sudah memaafkan, menghalalkan, mengikhlaskan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo cium tangan mama, panggil mama. Ya. Kuat kebersamaan yang diambil satu tapi Allah kasih 5. Arti maksud saya, beliau masih mengalir pahalanya. Kamu doakan tiap habis sholat itu, tiap malam ayah datang, ada nggak anakku malam ini yang doakan aku? Ya, dahulu ayah tidak tahu apa yang kamu lakukan karena ayah sibuk dengan kesibukannya untuk masyarakat. Ayah tidak tahu kalau kamu belum sholat. Sekarang ayah sudah tahu, anakku tanggung jawabnya aman, sudah berhijab semua. Ya, jaga adik-adiknya karena kamu anak laki-laki. Ayah tidak tahu waktu hidup, tidak tahu apa yang kau lakukan, tapi sekarang sudah ada berita yang nyampe. Dia lihat kita. Dia lihat kita. Yang jelas takziah ini ada 3 manfaatnya takziah. Yang pertama, takziah untuk siapa? Almarhum, dikirimkan pahala doa-doa, zikir, amalan. Mohon izin. Yang kedua, guna dari takziah itu buat siapa? Buat keluarganya. Makanya mohon maaf saya takziah langsung, nanya langsung. Ini yang pokok nih. Yang ketiga, takziah buat kita semua yang hadir. Jadikan ini adalah pembelajaran buat kita. Terima kasih almarhum yang memberikan ilmu buat kita, pengalaman hidup, pelajaran hidup, nasihat-nasihatnya, kebaikan-kebaikannya itu luar biasa. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir. Ajarakallahu fi ma'ataitu, ajarakallahu fi ma'abakaitu, ajarakallahu laka tahurra. Apapun yang dilakukan almarhum dikala hidup, berikanlah pahala, dan apapun yang tertinggal berikanlah keberkahan. Ya Allah, apapun yang dilakukan di tempat ini, bacaan Yasin, tahlil, sedekah, tausiah, diniatkan pahalanya untuk almarhum. Fajani Allah wa abuan ususan ila almarhum. Ampuni dosanya, lapangkanlah kuburnya, mudahkan dosanya, jadikanlah kuburnya bagian dari taman-taman surgamu. Ya Allah, anugerahkanlah kesabaran, ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Ya Allah, atas apapun yang Engkau berikan kepada kami terima ya Allah. Oh, kami ridha, kami bersabar. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak karena waktu saya tidak bisa terlalu panjang karena ada makanan yang akan dimakan. Terima kasih banyak. Wallahi la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.